Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alfian Herga dengan NIM 2205 125 124 013 akan menjelaskan mengenai praktikum untuk routing dinamis. Jadi di sini saya menggunakan topologi internet yang sama seperti yang saya gunakan untuk routing statik. Jadi pada routing dinamis ini di router 1 di sini saya memberikan RIP ini ya 120, 130 dan 192. Ini 12 ini dia untuk ke router 2 120. Jadi dia pakai kabel 12 dan untuk router 3 itu dia pakai 13. Dia ada di serial 3 ini untuk ke router 3-nya. Dan 192 ini dia untuk mengakses ke PC ini ya, PC 3 di sini ya. Seperti itu. Itu untuk yang di router 1. Kemudian di router 2 ini saya juga berikan RIP seperti berikut ya. Ini 12 ini dia ke router 1 dan 23 ini dia ke router 3. Dan 92 atau 68 dia ke PC ini. Seperti itu. Dia ke PC 3 sini. Kemudian untuk router yang ketiga itu dia ini ada 13 ya. Dia ke tangan ini ke router 1, 23 dia tuh ke router 2. Kemudian 33 itu dia ke ini server 1. 43 dia ke server 2. Dan 192 itu dia untuk ke PC yang ini, PC 3 sini. Seperti itu. Oke. Jadi kita langsung masuk ke simulation ya. Sebentar saya sambungan internet dulu untuk saya melihat keperluannya apa saja. Bentar. Oke, bila sudah tersambung, saya buka dulu di sini. Kemudian ke classroom ya di jaringan. Lalu routing dinamis. Baik, di sini ini apa-apa saja yang harus dilakukan ya percobaannya. Sebentar. Nah ini. Kirim paket simple PDU dari PC 1 ke PC 2. Oh ya, setelah menambahkan ini saya melakukan ini ya di sininya. Itu di CLI-nya itu saya ketik no auto summary dan kemudian version 2. Setelah itu di save di setting global sini. Itu untuk ketiga router. Jadi no auto summary, kemudian version 2, terus di save baru dia nge-restart jaringannya. Jadi ketika sudah kita coba dia mengirimkan simple PDU ya. Yang pertama dari bentar kita fast forward dulu. Dia mengirim simple PDU dari sebentar PC 1 ke PC 2 gitu. Oke. PC 1 ke PC 2. Kita amati dia jalan PDU-nya. Oke, dia naik ke router harusnya dia sampai di tidak mau. Sebentar. Harusnya ada yang kita delete dulu simulation. Mungkin dia tidak mau. Kita ke real time lagi. Itu simulation dari PC 1 ke PC 2. Seperti ini. Kemudian dia masuk ke PC 2. PC 2 dia naik kembali ke router. Kemudian kembali lagi ke PC 1. Baik ya. Sudah selesai ya. Kemudian kita cek lagi PC 1 ke PC 3. PC 1 ke PC 3 dia. Oke. Dari pertama dia naik ke router. Kemudian karena RIP-nya sudah diberikan ya, dia pasti akan lari ke sini, lari ke router 2. Melewati kabel 12 ini. Kemudian dari sini kenapa dia nggak mau? Mungkin karena ada sedikit bug atau error. Kita fast forward lagi dia sekali. Itu kita tambahkan dari sini ke sini. Baik. Ya, lalu fast forward lagi. Lalu dia akan turun ke PC 3. Dari PC 3 kembali lagi ke router dia akan dikembalikan ke PC 1 untuk confirm kalau
sudah diterima videonya seperti itu. Oke, baik. Terus kemudian di delete. Kemudian habis dari PC1 ke server 1. Kita coba. Karena tadi juga sudah bisa ya, dari PC1 ke server 1. Dia akan naik ke sini terus ke router 3 ke sini dan dikembalikan. Karena tadi di router 3 juga RIP-nya sudah diberikan ya untuk masuki ke server. Dia pakai 33 di sini. Dan dia naik ke server router 3, dia akan diteruskan ke tidak mau lagi. Baik. Ini ada sedikit bug dan kita cepat sekali. Simulation lagi dari PC ke server. Dia naik ke situ, kemudian naik ke router dia meneruskan ke server dikembalikan ke router 3 ke router 1 dan dia kembali ke PC 1 seperti itu. Baik, sudah checklist. Kemudian PC 1 ke server 2 seperti untuk menanggulangi hal yang sama kita fast forward saja sekali, 2 kali mungkin. Itu dari PC ke server 2. Oke, dia di forward dari RIP sini, dia RIP-nya akan masuk ke sini. Kemudian RIP di sini dia akan meneruskan ke server 2 seperti itu. Ya. Oh, error lagi. Baik, kita delete dulu. Kita fast forwardkan dia. Kemudian kita lakukan kembali hal yang sama. Dari PC1 ke server 2. Begitu. Dia naik ke router akan meneruskan ke server. Terus habis dari server akan kembali dari router 3 kembalikan ke router 1 dan dia akan kembali ke PC seperti itu. Oke, sudah centang. Kemudian selanjutnya ini ya, dari PC3 ke PC1 dan PC3 ke PC2. Karena tadi PC1 ke PC3 sudah bisa, jadi seharusnya ini juga bisa berlaku kebalikan. Begitu, dia akan naik meneruskan ke PC1 gitu. Turun, dia akan kembali ke PC3 seperti itu. Oke, baik, sudah centang. Kemudian PC3 ke PC2 gini, dia naik ke router 2 terus ke router 1 akan meneruskan ke PC2. Nah, ke PC2 dikembalikan ke router 1 dan dikembalikan ke router 2 lagi, lalu sampai di PC3. Baik. Kemudian PC3 ke server 1 dan PC3 ke server 2. PC3 ke server 1. Nanti setelah itu PC3 ke server 2 ya. Karena tadi untuk PC1 ya sudah ya. Kita lihat dia akan naik ke router 3. Router 3 akan meneruskan ke server 1 dan server akan mengembalikan dia ke router. Dan dari router dia kembalikan lagi ke router 2 dan kembali ke PC3 seperti itu. Oke, sudah centang. Kita coba untuk ke server 2 dari PC3. Iya, kita next, dia akan naik dari router 2. Router 2 meneruskan ke router 3 ya. Terus router 3 menyampaikan ke server 2. Setelah itu dikembalikan lagi ke router 3. Setelah itu dia akan ke router 2 dan kembali ke PC3 seperti itu. Oke, sudah done. Kemudian ini server 1 ke server 2. Server 1 ke server 2. Karena tadi di sini RIP sudah ada ya. Jadi seharusnya ini juga work. Dia ke router akan meneruskan ke server 2. Dari server 2 dikembalikan lagi ke router, dikembalikan ke server 1 seperti itu. Oke, sudah centang. Kemudian server 1 ke PC1, server 1 ke PC2, server 1 ke PC3. Oke. Kita coba server 1 ke PC1. Nah, nanti sudah bisa dicoba dari PC1 ke server, jadi kalau berlaku kebalikan juga harusnya dia work gitu ya. Kembali ke router, dikasih ke router. Yang PC1 dia akan dikembalikan ke router 1 dan kembali ke router 3 dan kembali ke server. Oke, bisa. Kemudian server 1 ke PC2. Dia akan naik ke router. Untuk router dia akan ke router 1.
Router 1 menekan ke PC2 dan setelah diterima PC2 dia akan dikembalikan ke router 1, naik ke router 3 dan kembali ke server. Seperti itu. Kemudian untuk server ke PC3 karena tadi sudah dicoba PC3 ke server, jadi bila berlaku kebalikan juga harusnya aman-aman saja. Server akan mengirim ke router 3 menuju ke router 2 dan router 2 akan meneruskan ke PC3. Kemudian dikembalikan ke router dan router 2 meneruskan ke router 3. Setelah itu router 3 akan mengembalikan ke server, seperti itu. Baik, ini sudah dicoba semuanya. Kemudian kembalikan ke real time lalu lakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Simulasi pada poin 3. Lalu amati hasil penulisan rutenya. Baik. Kembalikan ke real time. Terus kita coba tracing dengan arah seperti poin 3. Mana poin 3? Oke. Mengirimkan PC ke server ya. Tracer kita ke sini. Kemudian ke desktop, ke terminal. Oh bukan. Ke command prompt. Uh, 192 168 titik. Oh, mohon maaf, ada salah IP di sini. Dia menggunakan IP 1.253. Tracer, iya. CLS mungkin. Oh, tracer 192.168.253. Baik ya, sudah ditemukan. Jadi dia dari PC 1 naik ke router, kemudian langsung ke PC 3 seperti itu. Kemudian tracer ke server ya, coba ya. Server itu dia IP-nya 333 tuh, dia jadi dari PC naik ke router ini, kemudian langsung ke servernya itu. Jadi melalui PC naik ke kabel ini langsung ke router seperti itu. Kita coba server 2 ya. Oke, sama ya, dia naik ke sini kabel ini dan langsung ke server 2 seperti itu. Kita coba kalau dari PC 3 dia bagaimana sistemnya. Kita coba ke PC 1 dulu ya. Tuh, dia akan langsung ke sini seperti itu. Kemudian tracer server dia akan melalui kabel ini 23 terus ke sini ya. Kemudian ke server 2, coba di sini kita lakukan. Dia sama ya harusnya ya, naik sini terus kabel sini dan akan ke server 2 langsung seperti itu. Sekarang kita coba kalau dari server dia ke sesama server gimana. Tracer 43 dia akan langsung ke router sini dan langsung masuk ke servernya. Sekarang kita coba ke PC 3. Dia dari sini kabel masuk sini dan masuk ke kabel yang 23 sini,
kemudian langsung ke PC 3 seperti itu. Kita coba untuk ke PC 1 ya. Oke, dia langsung ke sini dan langsung ke PC-nya ya. Oke, seperti itu. Jadi ya melalui ICMP juga sudah bisa dan ini juga sudah bisa. Kemudian routing R1 dengan disable salah satu interface router yang terhubung dengan bisa. Nah, sekarang coba lakukan pada poin 7 kembali. Baik, poin 7 ya. Poin 7 1 2 3 4 5 6 7. Oke. R1 dan R3-nya kita putus dengan ini mungkin disable ininya ya. Dengan interface L3 R1 R3 yang menyambung ke router 1 itu dia sebentar. Oh, di sini sih serial 3 ya. Serial 3-nya kita matikan. Oke, jadi ini terputus ya. Terus kita fast forward. Oke, mungkin sudah cukup. Lalu kita coba kirim PDU ya. Dari PC ke server. Oke, seharusnya kan dia melewati. Cuman ini kita coba kirim dia. Oh, dia akan langsung ke router 2 ya. Nah, naik ke router 3 dan ke server. Kemudian dari iki dikembalikan ke router 3, ke router 2, router 1 dan dikembalikan ke PC. Jadi dia otomatis karena ada RIP-nya. Dia otomatis ganti rute. Gitu, dan kita coba untuk tracernya ya. Kita lihat bagaimana alurnya dia untuk ke server. Ketika kabel yang ini diputus. Oke. Sebenarnya untuk tracer agak sedikit lama ya, karena terputus dia langsung. Tapi untuk PDU dia sudah berhasil. Gitu. Ya kurang lebih seperti itu untuk PDU-nya. Baik, sekian percobaan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.